Iya, pemerintah saat ini memang terus berupaya mencari solusi terbaik agar sistem pensiun aparatur sipil negara atau ASN bisa berjalan lebih berkelanjutan dan tidak semakin membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Upaya ini menjadi sangat penting mengingat dari tahun ke tahun, jumlah ASN yang memasuki masa pensiun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Secara otomatis, kondisi tersebut berdampak langsung pada membesarnya anggaran yang harus dialokasikan negara untuk membayar manfaat pensiun. Tidak hanya sebatas pembayaran manfaat pensiun bulanan, pemerintah juga harus menanggung berbagai biaya operasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana pensiun tersebut. Biaya operasional ini pun tidak selalu stabil, melainkan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tergantung pada jumlah penerima manfaat, sistem administrasi yang digunakan, serta kebijakan pengelolaan yang diterapkan. Apabila tidak dilakukan perubahan skema yang signifikan, tentu saja beban negara akan terus meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas fiskal dan ruang gerak APBN untuk membiayai program-program pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tren jumlah ASN, besaran anggaran pensiun, serta rencana perubahan skema pensiun menjadi sangat relevan untuk kita cermati bersama. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas secara bertahap bagaimana perkembangan jumlah ASN dan anggaran pensiun selama ini, serta bagaimana pemerintah mulai mengkaji dan menyiapkan perubahan skema dana pensiun ASN sebagai upaya mengurangi beban APBN ke depan. Kita mulai terlebih dahulu dengan melihat besaran anggaran pensiun ASN dari tahun ke tahun. Hal ini penting untuk dipahami karena peningkatan jumlah ASN di Indonesia secara langsung berdampak pada meningkatnya anggaran yang harus dikeluarkan negara, baik untuk pembayaran gaji maupun untuk pembayaran pensiun. Jika kita perhatikan data anggaran, pada tahun 2024, belanja pegawai yang digunakan untuk membayar pensiun ASN serta TNI dan Polri tercatat mencapai angka yang sangat besar, yaitu sekitar 144 triliun rupiah. Angka ini tentu bukan jumlah yang kecil dan mencerminkan betapa besarnya tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan para pensiunan. Anggaran tersebut tercatat mengalami kenaikan sekitar 8,96% atau setara dengan kurang lebih 10,4 triliun rupiah per tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini tidak semata-mata disebabkan oleh bertambahnya jumlah ASN yang memasuki masa pensiun, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan kenaikan tunjangan serta penyesuaian nilai manfaat pensiun yang dilakukan oleh pemerintah. Jika tren kenaikan ini terus berlanjut tanpa adanya perubahan skema yang mendasar, maka anggaran pensiun ASN berpotensi semakin membebani APBN di tahun-tahun mendatang. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tentu harus mulai memikirkan langkah-langkah strategis agar kewajiban pembayaran pensiun tetap dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kesehatan fiskal negara. Selanjutnya, kita juga perlu melihat sisi lain yang tidak kalah penting, yaitu biaya operasional yang dikeluarkan pemerintah untuk mengelola dan membayarkan manfaat pensiun. Biaya operasional ini seringkali luput dari perhatian publik, padahal nominalnya juga tergolong besar. Berdasarkan data yang ada, biaya operasional pembayaran pensiun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2018, biaya operasional pembayaran pensiun tercatat telah mencapai sekitar 997 miliar rupiah. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2019, angka tersebut kembali meningkat menjadi sekitar 1,01 triliun rupiah. Tren kenaikan biaya operasional ini terus berlanjut dalam beberapa tahun setelahnya. Namun, apabila kita cermati periode tahun 2022 hingga tahun 2024, terlihat adanya penurunan biaya operasional sekitar 200 miliar rupiah. Penurunan ini terjadi sebagai dampak dari upaya efisiensi dalam proses administrasi dan sistem pembayaran pensiun yang mulai diterapkan secara lebih modern dan terintegrasi. Meskipun demikian, proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa biaya operasional kembali diperkirakan mengalami kenaikan. Bahkan berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, biaya operasional pembayaran pensiun pada tahun 2025 dapat mencapai sekitar 850 miliar rupiah. Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penerima pensiun serta meningkatnya biaya administrasi untuk mendukung sistem pembayaran yang lebih modern, aman, dan efisien. Berikutnya, kita juga perlu melihat perkembangan jumlah penerima pensiun ASN dari tahun ke tahun.
Data menunjukkan bahwa seiring dengan semakin banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun, jumlah penerima manfaat dana pensiun negara pun terus meningkat. Sebagai gambaran, pada tahun 2020, jumlah penerima pensiun ASN serta TNI dan Polri tercatat berada di angka sekitar 3,2 juta orang. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 3,6 juta orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat ratusan ribu ASN yang memasuki masa pensiun dan secara otomatis menjadi penerima manfaat dana pensiun dari negara. Dengan tren peningkatan jumlah penerima pensiun yang terus berlangsung, tekanan terhadap APBN tentu akan semakin besar. Apabila tidak segera diantisipasi, anggaran pensiun berpotensi membengkak dalam beberapa dekade ke depan. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa pemerintah perlu mulai menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengubah skema pensiun ASN agar lebih berkelanjutan atau lebih sustain. Lalu, seperti apa sebenarnya perubahan skema pensiun yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah? Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Sebagai upaya untuk menekan beban APBN yang terus meningkat, pemerintah berencana mengubah skema pensiun ASN dari sistem pay-as-you-go menjadi sistem fully funded. Perubahan skema ini merupakan langkah besar dan memiliki dampak jangka panjang terhadap pengelolaan dana pensiun nasional. Dalam sistem pay-as-you-go, seluruh dana pensiun ASN dibayarkan langsung menggunakan APBN tahun berjalan. Artinya, pembayaran pensiun menjadi beban langsung negara setiap tahunnya. Semakin banyak jumlah pensiunan, maka semakin besar pula anggaran yang harus disediakan dalam APBN. Sementara itu, dalam skema fully funded, ASN akan ikut berkontribusi dalam pendanaan pensiun mereka melalui pemotongan gaji atau iuran tertentu. Dana iuran ini kemudian dikelola oleh lembaga pengelola dana pensiun dan diinvestasikan agar dapat memberikan manfaat di masa depan. Dengan skema ini, dana pensiun diharapkan menjadi lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Pemerintah berharap penerapan skema fully funded dapat mengurangi tekanan terhadap APBN sekaligus menciptakan sistem pensiun yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Namun, tentu saja, perubahan skema ini tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan proses transisi serta regulasi yang matang. Selain perubahan skema pendanaan, pemerintah juga berencana melakukan perubahan dalam mekanisme pembayaran dana pensiun. Selama ini, pembayaran uang pensiun ASN, TNI, dan Polri dilakukan melalui PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bakti, menjelaskan bahwa ke depan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan berencana mengambil alih langsung tugas pembayaran pensiun tersebut. Alasan yang dikemukakan adalah adanya banyak kesamaan fungsi antara DJPB dengan Taspen dan Asabri sebagai penanggung jawab pembayaran pensiun. Namun demikian, perubahan mekanisme ini juga masih dalam tahap pembahasan dan memerlukan kajian mendalam agar tidak menimbulkan gangguan dalam penyaluran manfaat pensiun kepada para penerima. Dengan terus meningkatnya jumlah ASN, TNI, dan Polri yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya, pemerintah memang perlu segera mencari solusi yang tepat agar sistem pensiun tetap berkelanjutan dan tidak membebani APBN secara terus-menerus. Sementara itu, dalam skema fully funded, ASN akan ikut berkontribusi dalam pendanaan pensiun mereka melalui pemotongan gaji atau iuran tertentu. Dana iuran ini kemudian dikelola oleh lembaga pengelola dana pensiun dan diinvestasikan agar dapat memberikan manfaat di masa depan. Dengan skema ini, dana pensiun diharapkan menjadi lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Pemerintah berharap penerapan skema fully funded dapat mengurangi tekanan terhadap APBN sekaligus menciptakan sistem pensiun yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Namun tentu saja perubahan skema ini tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan proses transisi serta regulasi yang matang. Selain perubahan skema pendanaan, pemerintah juga berencana melakukan perubahan dalam mekanisme pembayaran dana pensiun. Selama ini, pembayaran uang pensiun ASN, TNI, dan Polri dilakukan melalui PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bakti, menjelaskan bahwa ke depan Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB, Kementerian Keuangan,
berencana mengambil alih langsung tugas pembayaran pensiun tersebut. Alasan yang dikemukakan adalah adanya banyak kesamaan fungsi antara DJPB dengan Taspen dan Asabri sebagai penanggung jawab pembayaran pensiun. Namun demikian, perubahan mekanisme ini juga masih dalam tahap pembahasan dan memerlukan kajian mendalam agar tidak menimbulkan gangguan dalam penyaluran manfaat pensiun kepada para penerima. Dengan terus meningkatnya jumlah ASN, TNI, dan Polri yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya, pemerintah memang perlu segera mencari solusi yang tepat agar sistem pensiun tetap berkelanjutan dan tidak membebani APBN secara terus-menerus.